berikanku damai dalam hatiku. Hadiratmu teguhkan langkahku, membuktikan dalamnya kasih-Mu. Menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Kita berjumpa pada minggu pagi hari ini dan kita membagikan firman Tuhan secara online. Saudara-saudara yang ada di rumah, saya percaya bukan karena iman saudara kecil, bukan karena kita takut, bukan karena gereja juga menjadi takut, tetapi saya percaya karena hikmat Tuhan. Hari ini walaupun saudara kita tidak berkumpul di gereja, tetapi kita punya iman dan Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul Just Stay on His Presence, saudara-saudara. Saya akan membuka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, berita tentang maut memang tidak ada orang yang suka. Dan sekarang kita sedang berada dalam satu kondisi yang memang semuanya, segala sesuatunya serba menakutkan. Orang tidak bisa keluar, tidak bisa aktivitas, orang takut tertular, dan memang mengerikan, saudara-saudara. Ada berita yang saya dapatkan, orang yang keluarganya meninggal, papanya meninggal, dia hanya melihat, tidak dilayani dengan seperti biasanya, tetapi hanya dibungkus dan kemudian dimakamkan secara sederhana dan begitu sangat cepat. Dan itu menjadi sesuatu yang mendukakan. Bagaimana mungkin kita melihat orang yang kita kasih meninggal dan tidak dilayani dengan baik, saudara-saudara. Itu pun banyak orang yang mengalami, saudara-saudara. Hari-hari ini orang takut keluar, jabat tangan dan sebagainya. Oke lah, tapi memang keadaan seperti itu, seakan-akan maut memang mengancam. Itu pula yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Dia divonis, dia disampaikan sebuah pesan bahwa dia akan mati, dia akan menghadapi maut, saudara-saudara. Karena itu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia mendapatkan berita itu? Dia berpaling, bukan berpaling menjauh dari Tuhan, tetapi dia mencari wajah Tuhan, dia mencari hadirat Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan karena dia percaya di dalam Tuhan ada harapan, saudara. Dia mencari hadiratnya, dia berdoa kepada Tuhan, dan memang Tuhan memberikan jawaban kepada Hizkia. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman kepada Hizkia bahwa Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kesempatan. Saudara, menjadi satu hal yang sangat penting dalam kondisi-kondisi yang sekarang, supaya kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, mungkin tidak bisa kita berkumpul di gereja. Oke, it's fine. Itu bukan masalah. Tuhan hadir di segala tempat.
kondisi memang seperti ini. Tapi saya percaya di mana saudara saat ini sedang mengikuti firman Tuhan, kita rendahkan hati kita bersekutu dengan Tuhan, kita sedang ada di dalam hadirat-Nya. Dan saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Jadi mari kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang di rumah, saudara berkumpul dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, saudara lebih erat mengalami persekutuan, ada dampak-dampak yang terbangun kebersamaan saudara-saudara. Dan firman Allah yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada 3 bagian yang begitu sangat penting ketika saudara selalu stay on His presence. Yang pertama saudara-saudara, Matius pasal 8 ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Seorang kusta yang datang kepada Yesus, dan dia datang tersungkur, menyembah, dan kemudian membuat satu statement pernyataan, jika Tuhan mau maka aku akan disembuhkan. Saudara-saudara, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada amin. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika saudara stay on His presence, maka saya percaya ada kesembuhan. Yang pertama, kesembuhan secara batin kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Dan saya percaya bukan hanya kesembuhan batin, tapi juga kesembuhan secara fisik. Tuhan sanggup, bahwa Tuhan hari ini juga Tuhan yang sama, yang dahulu yang pernah melakukan mujizat. Sekarang kita juga harus percaya Tuhan yang sama juga melakukan mujizatnya. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, maka saudara harus percaya ada kesembuhan. Seorang yang sakit kusta, dia tersungkur menyembah Tuhan dan Tuhan berikan kesembuhan. Stay on His presence, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yang kedua saudara-saudara, Matius pasal 9 ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang ke-9 ada seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus, dan kemudian dia membuat satu pernyataan iman. Yesus belum melakukan mujizat, dia membuat satu keyakinan dan pernyataan iman. Dia berkata, jika engkau mau datanglah dan letakkanlah tanganmu, maka aku percaya anakku akan hidup. Saudara-saudara, kepala rumah ibadat ini datang kepada Tuhan Yesus dan dia menyembah. Sekali lagi saya katakan, dia menyembah. Sama seperti orang yang sakit kusta, dia juga datang kepada Yesus, dia menyembah dan dia percaya, dia lakukan langkah imannya. Dan dia berkata, jika engkau mau letakkanlah tanganmu, maka anakku akan hidup. Saudara-saudara, yang pertama, if you stay on His presence, maka ada kesembuhan. Yang kedua, maka akan ada kehidupan. Rohmu akan hidup, tubuhmu akan dihidupkan. Kehidupan kita akan mengalami satu kehidupan yang lebih baik, saudara-saudara. Firman Allah berkata, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Jadi mari kita cari dan kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan ada kehidupan. Yang ketiga, saudara-saudara, pasal 28 ayat 9 dan ayat yang ke-10, saudara-saudara. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, saudara, ini satu peristiwa ketika satu momen ketika Yesus bangkit dari kubur dan berjumpa dengan beberapa para murid-muridnya dan mengatakan kepada mereka supaya jangan takut. Apa yang mereka lakukan ketika mereka berjumpa dengan Yesus?
Mereka menyembah, saudara-saudara. Saya katakan, mereka menyembah Yesus. Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika mereka menyembah Yesus, apa yang terjadi? Yesus katakan jangan takut, supaya mereka mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan memberikan kesaksian kepada saudara-saudara yang lain, saudara-saudara. Jadi saya percaya hari-hari ini kita perlu stay on His presence, saudara-saudara. Kenapa? Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Keadaan memang tidak menentu. Sekarang ini hampir semua tempat kita mengalami satu kendala, satu penderitaan, satu kondisi yang kita tidak harapkan. Tetapi kalau saudara masih ada di dalam hadirat Tuhan, saya percaya tidak ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan. Karena saya percaya semua akan Tuhan lalukan. Jadi saudara-saudara, tetap stay on His presence. Just stay in His presence. Yang pertama, ada kesembuhan. Yang kedua, maka ada kehidupan. Yang ketiga, maka akan ada kekuatan. Ketika Yesus akan menghadapi penyalipan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Setelah dia mengalami persekutuan dengan Tuhan, dia berkata, jadilah kehendak-Mu, saudara-saudara. Kalau saudara mengalami kemurahan Tuhan, kalau saudara di dalam hadirat Tuhan, maka saya yakin saudara akan berani berkata, jadilah kehendak-Mu. Kalau kehendak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki penderitaan. Tuhan tidak menghendaki satu kesusahan. Tuhan tidak menghendaki keadaan yang tidak baik. Tapi saya percaya, kalaupun Tuhan izinkan, selalu ada yang terbaik dari setiap pilihan yang kita kerjakan, saudara-saudara. Just stay in His presence, dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati, jadikanlah hidup kita menjadi hari-hari yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kekuatan perlindungan Tuhan masih terjadi dalam kehidupan kami. Engkau yang menjaga dan melindungi kami di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Karena itu bawalah kami dalam hadirat-Mu, supaya kami mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu ajaib. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memelihara kami. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Memberkati mereka dimanapun mereka berada. Memberkati dalam aktivitas mereka. Memelihara mereka dalam satu kegiatan yang serba terbatas. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami mengucap syukur. Kami percaya berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaruh harap dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan senantiasa sukacita di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami diberkati Tuhan. Biar tempat ini penuh dengan puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama di rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan.